Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azila Mawadda dengan NIM 2216030050. Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah buat variabel untuk memasukkan datanya. Ada X1, X2, X3, X4, dan Y. Nah, pada bagian measure-nya kita ganti semua menjadi cell. Kemudian kita masuk kepada data view. Nah, di sini saya sudah memiliki data sebanyak 14 responden. Kita copy, lalu kita paste pada data view. Nah, setelah kita copy datanya, lalu kita pilih analyze. Di sini kita pilih regression. Kita pilih linear. Nah, selanjutnya pada kolom dependence ini yaitu variabel yang terikat. Jadi kita masukkan Y ke dalam kolom dependence dan X2 ke dalam kolom independence berserta dengan X3. Selanjutnya kita pilih statistik. Di sini kita klik collinearity diagnosis. Habis itu kita klik continue. Selanjutnya kita pilih plot. Nah, pada bagian plot ini kita masukkan zipRate-nya pada variabel X dan S-receipt pada bagian variabel Y. Nah, untuk standarized residual ini bagian histogram itu boleh kita centang atau tidak. Lalu kita pilih continue. Nah, di bagian save, di bagian kolom residual kita pilih unstandarized untuk mencari uji normalitas datanya. Nah, selanjutnya yaitu oke. Nah, maka muncullah output seperti ini. Karena kita baru fokus kepada uji normalitasnya, yang belum kita lakukan adalah uji kolmografnya. Nah, untuk melakukan uji kolmograf kita menggunakan data dari residual ini. Jadi kita pilih analyze, kita pilih non parametric test, lalu legacy dialog, pilih one sample KS. Kita masukkan unstandarized-nya, lalu kita pastikan distribusinya normal. Kita klik OK. Nah, maka muncullah output seperti ini. Setelah muncul outputnya, kita tinggal melakukan interpretasi. Di sini saya telah pindahkan datanya ke dalam Word. Yang pertama itu ada uji normalitas data, yaitu untuk menguji apakah model regresi variabel residu memiliki distribusi normal. Di sini pada bagian ini kita lihat asymptotic-nya yaitu sebesar 0,20. Jadi berdasarkan uji normalitas kolmograf dapat dilihat signifikasi sebesar 0,20 lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan data distribusinya normal. Selanjutnya untuk uji multikolinearitas. Selanjutnya pada uji multikolinearitas ini kita lihat pada tabel tolerance dan fifth-nya. Jika toleransi value di bawah 0,10 atau fifth-nya di atas 10, maka terjadi multikolinearitas. Di sini dapat kita lihat X2 sebesar 981, yaitu
besar dari 0,10 dan VF-nya sebesar 1,02, yaitu kecil dari 10, maka tidak terjadi multikoliniaritasnya. Selanjutnya kita melakukan uji heterokedastisitas. Untuk melakukan uji ini kita lihat pada scatter plot. Di sini kita dapat melihat bahwa apabila titik-titik ini menyebar luas secara acak, tidak berpola di garis 0 ini, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, pada tabel ini kita lihat titik-titik ini menyebar luas, tidak teratur, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita melakukan uji hipotesis, yaitu ada uji F dan uji T. Untuk melakukan uji F, kita lihat pada tabel ANOVA. Di sini kita dapat melihat dari nilai sinc-nya. Dilihat dari nilai sinc sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa setiap variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya kita lakukan uji T. Pada uji T ini kita dapat melihat kalau X2 dan X1-nya ini, X2 0,001 lebih kecil dari 0,05, artinya mempunyai pengaruh terhadap Y. Dan X2 0,0047 lebih besar dari 0,05, artinya tidak mempunyai pengaruh terhadap Y. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara X2, X3 terhadap Y, maka di sini kita lihat pada tabel summary. Pada bagian S-square-nya, kita lihat di sini ada 0,736, artinya X2 dan X3 mempunyai pengaruh terhadap Y sebesar 0,73 atau 73%.